Jadi ibu nggak punya, bapak nggak punya dong? Enggak. Yatim piatu dong kalian? Jadi ngangkat sampah? Iya. Ya, nerusin punya abang, Bi. Oh nerusin. Mau sampai begini terus kalian? Ya enggak sih. Mau nak begini terus? Enggak. Jadi kamu putus sekolah dong? Iya. Sampai mana sekolahnya? Sampai kelas 5, Bi. Kelas 5 SD. Setelah itu nggak sekolah? Enggak sekolah, Bi. Kalau kamu nak? Saya emang udah nggak sekolah, Bi. Nggak sekolah dari mana? Dari kecil. Iya, dari Kecil. Iya. Kalau ngadu gimana? Kalau lagi susah hidupnya? Nggak tahu sih juga, udah jarang. Ngerasa berat kerja begini nak? Berat. Disepelekan orang nggak kalian? Ya kadang diledekin sama temen, Bi. Ya kadang diledekin sama temen, Bi. Kangen nggak dipeluk sama orang tua? Kangen, Bi. Kangen dipeluk sama orang tua? Iya. Boleh Abi peluk? Boleh. Ayo itu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Auliana Putri. Saya di sini mengenal Heri dan Harto setelah kepergian bapaknya beberapa bulan yang lalu. Banyak sampah ya? Iya. Kamu kecil sekolah dong? Ya, kalau sekolah nggak ada yang ngurus itunya, Pak. Nggak ada apa? Yang ngurus itunya. Ya, buku-bukunya. Ini kan orang juga Ini kerjaan bapak. Jangan sampai bapak kalian yang kerja. Bapak mana? bapak nggak mau. Hah? Almarhum. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, Ketua RT 007 RW 07. Akhirnya karena keterbatasan ekonomi tersebut, kami memperkerjakan. Kami sangat menghargai kemandirian anak tersebut, walaupun dengan keterbatasan daripada kemampuan finansial kami, anak tersebut kami hanya bisa memberikan kalau dirata-ratakan 50.000 per hari. Udah almarhum? Tangan kamu kenapa? Saya nggak tahu udah bentuk-bentuk. Udah almarhum? Iya. Ibu? Ibu juga. Ibu dari kita kecil berdua. Oh, kalian dua saudara ini? Jadi ibu nggak punya, bapak nggak punya dong? Enggak. Yatim piatu dong kalian? Sejak kapan? Ya, kalau ininya, kalau ibu sih kan kita kecil nggak tahu tuh pas meninggalnya. Jadinya kalau Oh, ibu sudah lama meninggal sejak kecil? Ah. Dan kemudian sama bapak? iya enggak, bapak belum. Bapak masih
Nah bapak sebelum puasa bulan kemarin tuh, tahun kemarin puasanya. Melihat mereka tuh biasa aja waktu masih ada orang tua bapaknya. Tapi setelah bapaknya meninggal, saya dan suami saya tuh kasihan ngeliat mereka. Apalagi pas tahu si Harry ini yang adiknya masih terlalu kecil dan dia tidak sekolah sama sekali. Dan abangnya putus sekolah karena dikeluarin dari sekolah. Alasannya karena bolos, dia butuh uang jajan biar kayak teman-temannya, katanya pas saya tanya. Jadi kamu putus sekolah dong? Iya, Sampai mana sekolahnya? sampai kelas 5 Bi. Kelas 5 SD. Setelah itu nggak sekolah? Enggak sekolah Bi. Kalau kamu nak? Kalau saya emang udah nggak sekolah, Bi. Nggak sekolah dari mana? Dari kecil. Iya, dari Kecil. Iya. Nggak sekolahnya kenapa? Ya nggak ada yang ngurus itunya. Kadang kan beli baju-bajunya, buku. Oh, nggak ada yang ngurusin? Iya. Emang nggak punya saudara, nak? Saudara cuman bertiga doang udah. Yang lainnya di kampung. Jadi ngangkat sampah? Iya. Ya nerusin punya abang Bi. Oh, nerusin. Heeh. Mau sampai begini terus kalian? Ya enggak sih. Mau, nak, begini terus? Enggak. Punya cita-cita mau sekolah? Iya. Beneran? Jadi nama kamu siapa, nak? Arianto. Umurnya berapa? Umur 14. Tidak pernah sekolah? Iya. Bisa baca tulis nggak? Kalau baca alhamdulillah bisa. Siapa yang ngajarin? Bapak, almarhum bapak. Oh, bisa baca? Iya. Ini apa bacanya? Sekolah. Oh, bisa baca. Bisa hitung? Hitung bisa. Bisa juga. Bisa. Umur kamu berapa, nak? 17 Bi. 17 tahun, putus kelas 5 SD. Iya, itu putus gara kita bolos, terus ngamen. Oh, ngamen. Heeh. Masih punya cita-cita nggak, nak? Masih Bi. Masih punya? Masih. Pengen jadi apa kalau punya cita-cita? Polisi Bi. Pengen jadi polisi. Oh. Tapi nggak tahu caranya gimana. Oh iya. Abi izin pasang ya. Iya. Masih bisa nggak ngejar jadi polisi, nak? Ya insya Allah bisa Bi. Hari, apa Heri Abi panggil? Oh ini kan nama Rianto tapi panggilan. Dipanggil siapa, nak? Panggil Arianto. Haryanto. Masih punya cita-cita nggak? Masih. Padahal nggak sekolah ya. Cita-citanya apa? Ya sama polisi juga. Mau jadi polisi? Iya. Dari kecil berdua. Dari kecil kalian berdua? Pengen jadi polisi. Lalu saya dekat sama mereka, jadi tempat mereka cerita, jadi tempat mereka mengadu di saat mereka lagi sedih. Mungkin ada yang mengatakan mereka jadi tukang sampah, ada yang ngatain. Saya ajak mereka ke tempat-tempat yang mereka belum pernah tempatin dan bikin mereka senang. Kalau ngadu gimana? Kalau lagi susah hidupnya? Enggak tahu sih juga, udah jarang. Dia tidur bareng sama sampah, sama baju-baju kotor, nggak pakai kasur, nggak ada yang peduli sama mereka. Tidur dengan tumpukan sampah, dengan seadanya, dengan barang-barang rongsokan itu satu langkah ya buat saya. Karena saya setiap mereka ngambil sampah pun, saya nggak kuat nahan baunya, tapi mereka bisa. Karena dengan keterbatasan ekonomi tersebut, warga kami tinggal di sebuah gubuk, ya di sebuah gubuk di bantaran kali kami. Katanya rumahnya nggak layak, nak. Oh. Kenapa nggak layak? Rumah bikinan sendiri. Maksudnya? Itu rumah almarhum bapak Bi, yang bikin. Tiap hari mainnya sama sampah. Kamu pengen sekolah gak? Nggak pengen kan jadi begini terus? Pengen yang lebih baik ya, nak? Iya, Bi. Kamu juga, nak? Iya Bi. Kalau misal hari ini Allah kasih kalian rezeki, hari mau apa, nak? Jadi mau motor, Bi. Mau motor? Buat apa motor? Buat kalau keluar-keluar, Bi. Pengen motor kayak yang lain. Harto, kamu pengen apa, nak?
Arto pengen cuman bisa ngumpul lagi Bi, kayak itu doang Bi. Oh, bisa ngumpul, tapi bapak ibu udah nggak ada. Ngumpul gimana? Itu yang bingung Bi. Ibu ayah udah nggak ada. Gimana mau bisa ngumpul, nak? Kalau kamu pengen ngumpul lagi. Soalnya dari kecil nggak pernah ngeliat muka ibu Bi. Dari kecil nggak pernah lihat muka ibu. Iya cuman abang doang. Ngerasa berat kerja begini, nak? Berat Bi. Disepelekan orang nggak kalian? Ya kadang diledekin sama temen Bi. Ya kadang diledekin sama temen Bi. Diledekin sama teman. Tapi hebat loh, ini halal kan, nak? Tadinya juga sendiri kita Bi. Cuman sendiri narik sampah. Terakhir kali siapa yang meluk kalian? Almarhum Bi. Almarhum terakhir kali yang meluk kalian. Kangen nggak dipeluk sama orang tua? Kangen, Bi. Kangen dipeluk sama orang tua? Iya. Boleh Abi peluk? Boleh. Ayo gitu. Harapan saya kalau dapat rezeki buat mereka, biar si Harry ini bisa lanjut sekolah, biar kayak teman-temannya, jangan kayak abang-abangnya, dan bisa lebih baik lagi kehidupannya. Kalau bisa rumahnya diperbaiki karena bener-bener udah runtuh banget. Mungkin ada yang bersimpati, mudah-mudahan mari kita sama-sama kita angkat derajat anak tersebut, semoga bisa mengenyam pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak yang lain, bisa merasakan kehidupan yang layak. Mungkin terima kasih. Udah lama nggak dipeluk ya? Udah lama nggak ada tempat ngadu ya? Ya. Ini ada sampah. Ingat di sampah ini. Ini barang kotor. Tapi hasil kalian bersih ya. Di sini ada apa? Aplikasi dari hasil sampah kalian. Ada 12 juta buat kalian. Ini yang nolong kalian. Sekolah ya. Sekolah ya, Bu. Kita sekolahkan ya nanti. Terutama Hari ya. Biar kamu bisa ngangkat kakak-kakakmu ya. Yang ngasih kerjaan kalian. Makasih ya Pak. Aku mau lihat rumah kalian ya. Iya Bi. Siapa tahu ada yang bantu rumah kalian ya. Mau bawa Abi ke rumah? Mau Bi. Mau lihat ya. Ada apa aja di dalam ya. Iya Bi. Gerobak tinggalin di sini ya. Kita ke rumah sekarang. Iya, Bi. Itu kan naruh gerobak sampahnya di sini. Punya HP kalian ini enggak? HP-nya, Bi. Alhamdulillah, ada hiburan ya. Iya. Rumahnya? Ini, Bi. Hah? Ini rumah
rumah kalian? Iya. Ini rumah? Iya. Rumah apa kandang? Rumah ini, Bu. Rumah? Oh. Ya Allah, Pak RT, ini rumahnya? Iya. Keadaan rumahnya kayak gini? Iya, Pak. Oh, ya Allah. Jadi kalian tidur di sini, nak? Coba dibuka. La ilaha illallah. Izin Abi masuk? Iya, Bu. Jadi kalian tidur di sini? Iya. Iya. Dari kecil berdiri ini, dulu ada ibu juga tinggal sini, tapi nggak pernah ketemu sama kalian? Nggak pernah bertemu sosok ibu? Enggak. Nggak pernah, nak? Lihat muka aja nggak pernah. Lihat muka aja nggak pernah? Jadi kalian tidur di sini? Nggak punya kasur, kasurnya itu? Jadi Harto dan Hari tinggal di sini, yang tidak pernah ada sentuhan seorang wanita di rumah ini sejak mereka kecil. Bertemu ibu pun mereka tak pernah sejak kecil. Dan setahun yang lalu mereka ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang menyayangi dan melindungi mereka, yaitu ayah mereka. Gak usah sedih. Semua sudah terjadi. Sekarang kalian itu cuma doa anak soleh kepada kedua orang tua yang bisa menyelamatkan mereka sejak alam kubur, ya. Jangan sedih rumah kalian ini, tapi nyamankan hati kalian dengan kayak gini, ya. Kalian pribadi yang kuat. Mudah-mudahan ada yang menyekolahkan kalian. Jangan pernah jadi begini sampai tua, ya, nak. Iya, Bi. Nasib harus dirubah, ya. Jadi mudah-mudahan besok lusa akan ada orang baik yang membantu kalian. Mau dibantu, nak? Mau dibantu. Jangan sedih. Pakai baju baru, ya. Madinah.